semuanya, balik lagi nih di channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal nge-review game yang super menarik antara Hikaru Nakamura yang berhasil mengalahkan Super Grandmaster Evgeny Barev hanya dalam 11 langkah teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang berhasil puasa sampai full ya. Hari ini kalian selamat buka. Minum dulu sama yang manis, jangan lupa buat taraweh dulu teman-teman, jangan lupa buat sholat dulu baru tonton video ini ya. Dan sebelum kita mulai, aku mau ngenalin dulu ke teman-teman semuanya siapa sih itu Evgeny Barev. Kenapa dia sampai disebut Super Grandmaster? Perasaan namanya nggak pernah kedengeran. Nah, Evgeny Barev ini adalah seorang chess grandmaster yang lahir pada 21 November 1966. Selain pemain catur, dia juga adalah pelatih dan penulis asal Rusia Kanada, teman-teman. Dia itu pernah dianugerahi gelar Grandmaster FIDE pada tahun 1989. Lalu ia menduduki peringkat keempat dunia, teman-teman, dalam peringkat internasional pada tahun 1992. Dan sekali lagi pada tahun 2003 dengan peringkat ELO sampai 2739, teman-teman. Dan Barev juga adalah seorang juara dunia under 16 pada tahun 1982, dan pada tahun 1992 ia lulus dari Fakultas Catur Institut Budaya Fisik di Moskow. Dan kesuksesan terbesar dari Barev ini adalah memenangkan turnamen Elite Chorus di Week Anzi pada tahun 2002. Pada acara ini ia mencetak 9 dari 13 poin dan dia berhasil mengungguli pemain-pemain yang super top seperti Alexander Grischuk, Michael Adam, Alexander Morozovich, dan Peter Leko, teman-teman. Jadi itu dia siapa itu Evgeny Barev, dan ini tuh pertandingannya dilaksanain di Las Vegas, Amerika, round ketiga pada tahun 2015, tepatnya di 11 Oktober, teman-teman. Dan ini game Blitz ya. Jadi tanpa lama lagi kita langsung aja review gamenya. Ayo kita bedah. Oke teman-teman, kita udah masuk di in-game-nya ya. Dan sekarang kita POV-nya sebagai Evgeny Barev. Evgeny Barev sebagai putih dan Hikaru Nakamura sebagai hitam, teman-teman. Di sini Barev membuka opening dengan kuda ke petak F3 dan di sini ada D5, dilanjut dengan D4 dan di sini ada C6, dilanjut dengan bishop ke petak F4 dan di sini ada queen ke petak B6 buat nyerang dari pion di petak B2-nya ya. Dan Barev itu ngedefense dengan mempush pionnya ke petak B3, teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak F6 dan di sini ada E3. Dilanjut dengan kuda ke petak F5, H5 buat nyerang dari bishopnya ya. Dan kemanakah bishop Barev akan kabur? Maju ya teman-teman ke petak G5. Lalu di sini didorong lagi dengan H6 dan di sini ada bishop ke petak H4. Dilanjut dengan develop kuda ke petak D7 dan di sini tuh ada blunder ya teman-teman. Ini adalah alasan kenapa Barev itu kalah. Karena dia itu menggerakkan kuda ke petak E5, teman-teman. Kenapa ini blunder? Karena langsung ya di sini tuh Hikaru tuh langsung makan kudanya dari Barev, dan kudanya itu, teman-teman, secara tidak langsung nggak bisa dimakan ya. Di sini tuh Barev ngelanjutin dengan queen makan kuda. Kenapa ini kudanya nggak bisa dimakan, teman-teman? Karena kalau misalnya kalian makan, sini ada fork ya dari queennya dan Hikaru bakal menang satu piece, teman-teman. Makanya di sini tuh mau nggak mau ya Barev harus ngambil dari kuda yang ada di petak H5, teman-teman, kalau nggak mau kalah ya. Tapi apa konsekuensinya dari ngambil kuda di petak H5? Kita lihat ya. Di sini tuh ada queen makan kuda dan di sini ada kuda balik ke petak G4, teman-teman. Kalau misalnya kalian sadar ya sekarang, tiba-tiba aja teman-teman, queen ini tuh nggak bisa kemana-mana. Kalau bisa kalian lihat, ke sini kejaga, ke sini kejaga, ke sini juga kejaga oleh ini, teman-teman. Dan kalau misalnya ke sini udah jelas ya ini dijaga. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu dengan menggerakkan bishop ke petak G3, teman-teman. Lalu di sini Hikaru melanjutkan dengan G6 untuk ngedorong dari queennya, juga mempersulit dari queennya untuk bergerak ya, teman-teman. Dan di sini tuh ada dua gerakan. Kalian bisa ke petak H4 atau H3, teman-teman. Di sini tuh Barev ngelanjutin dengan ke petak H4 ya. Tapi kita review, emang kalau misalnya ke sini apa salahnya? Kalau misalnya ke sini, ini bakal ada dua gerakan yang bagus dan bakal nge-trap juga ya, teman-teman. Misalnya kuda ke petak F6. Di sini tuh bakal ke-trap, teman-teman. Ini kan keserang. Kalau misalnya dia maju pun, ini bakal di-push, teman-teman. Dan sekali lagi ini ke-trap ya. Ini benar-benar nggak ada tempat kabur, teman-teman. Ini juga dijaga. Ini juga dijaga ya. Dan ini juga dijaga, teman-teman, sama bishopnya. Lupa saya. Makanya di sini tuh bahkan sebenarnya nggak harus ke sini, teman-teman. Ke sini pun ini tetap kalah ya. Ini juga tetap keserang, teman-teman. Dan kalau misalnya
kalian misalnya kemana ya, kabur ke sini ya, ini tinggal makan aja ya dari rooknya teman-teman. Oke, di sini tuh setelah pion ke petak G6, di sini tuh mundurnya ke petak H4 teman-teman, dan Hikaru melanjutkan dengan simple yaitu bishop ke petak G7. Dan di posisi inilah Evgeny Barev resign the game atau menyerah teman-teman, karena udah nggak ada yang bisa lagi dilakuin ya. Kalian mungkin sekarang udah sadar bahwa kalau misalnya bishop sampai ada di titik ini tuh bakal jadi nge-trap dari queennya teman-teman. Dan masih sama kayak tadi ya, kalau misalnya queen kesini bakal persis kayak tadi teman-teman, ini bakal keserang, dan kalau misalnya maju pun bakal di-push dan ke-trap lagi teman-teman, atau kesini juga bisa ya, dan bakal ke-trap lagi. Dan satu-satunya cara buat ngeberhentiin ini tuh paling dengan bishop ke petak E5 teman-teman, dan tetap aja ini bakal kalah. Kenapa? Karena misalnya setelah makan ini nyerang dari rooknya ya, terus misalnya ditutup, ini bakal jadi double penyerangan, dan setelah king ke D2 ini tuh bakal menang banget untuk Hikaru Nakamura. Bahkan Evalbar pun setuju di sini nyebut bahwa Hikaru Nakamura itu menang sampai 4,3 poin teman-teman. Dan oh iya, aku belum kasih tahu, ini tuh gamenya Blitz ya teman-teman, dan kita tahu semua seberapa gilanya Hikaru Nakamura kalau misalnya main Blitz. Makanya Evgeny Barev di posisi bishop ke petak G7 dia langsung menyerah teman-teman, karena dia tahu udah nggak ada harapan lagi ya. Tapi kalau misalnya saya yang main, mungkin saya nggak sadar ya teman-teman kalau ini bener-bener sekalah itu gitu, karena kelihatannya oke-oke aja gitu. Apalagi ini materialnya sama ya, nggak ada yang kurang satu pion, nggak ada yang lebih satu pion. Tapi di sini Evgeny Barev tuh sadar dan dia langsung menyerah teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah!